Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pengajian Babul Hadis bab yang ke-6 fi fadilatil wudu'i, mengenai tentang wudu. Qala al-muallif al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, adapun bab yang ke-6 adalah fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaan wudu. Fi fadilatil wudu, menjelaskan tentang keutamaan. Yang pertama hadisnya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddoa, berwudu, lissolati, kemudian melaksanakan sholat, fa ahsana, maka hendaknya memperbaiki, hendaknya membaguskan al-wudu'a, wudu. Saya ulangi, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu di sholati, untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, maka hendaknya dia membaguskan wudu. Tsumma qoma, kemudian ia berdiri ila sholati, untuk melaksanakan sholat, fa innahu, maka sesungguhnya wudu, itu yakhruju min khati'atihi, keluar atau mengeluarkan min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya man tawaddoa, kesalahan-kesalahannya orang yang berwudu tadi, kayaumi wiladatu ummu, sebagaimana ketika hari dilahirkan. Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, hendaknya wudunya diperbaiki, wudunya yang bagus, yang sempurna, syarat rukunya dipenuhi, syukur-syukur sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Nah, kemudian wudunya selesai, dia menjalankan sholat, maka dengan wudu tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan, sehingga sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibu, dalam artian bersih dari kotoran, bersih dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Sementara yang bagus, yang baik, itu kita mengetahui rukunnya, syaratnya, sunnahnya, dan yang membatalkan wudu. Jadi sebagai wudu, menyempurnakan wudu atau ahsanal wudu, itu ya tahu mana yang wajib, yang fardu, mana yang sunnah, mana syarat, mana yang membatalkan. Dibahas sedikit bahwa fardunya wudu itu ada 6, yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari sunnah. Dari Al-Quran apa sih dalilnya? Surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini yang keempat. Adapun yang 2, niat dan takdir. Urut-urutannya berarti niat ditaruh di awal. Niat melaksanakan wudu. Rukun yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta sikutnya.
Yang keempat, membasuh sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam, ini rukun yang tambah dari sunnah tadi, yakni tartib, berurutan. Jadi jangan sampai wudhu itu kaki dulu terus kemudian ke wajah, atau tangan dulu langsung kaki, gitu kan, namanya nggak tertib. Nah, urutannya. Adapun syarat-syaratnya juga ya ada banyak. Harus suci dari hadas, harus tidak ada yang menghalangi di kulit sampainya air ke kulit anggota badan kita wudhu. Sunnahnya juga banyak, seperti membaca bismillah, ta'awudz. Nah, sunnahnya yang biasa kita lakukan selain yang 6 tadi, sering kita lakukan adalah membasuh kedua telinga. Nah, ini kan kita nggak bisa, seolah-olah ini wajib, padahal sunnah. Yang wajib membasuh atau mengusap sebagian kepala. Terus ya sunnahnya juga menyela-nyela jenggot yang tebal di sela-sela. Disempurnakan itu rukunnya jangan sampai tertinggal, biar sah. Sunnahnya dilaksanakan, syarat-syaratnya diperhatikan, sehingga harus mengerti juga batalnya. Wudhu ini syariat nabi-nabi sebelum umat kita, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Ini syariat nabi sebelum Nabi Muhammad. Lanjut dulu hadis kedua. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, lissolati untuk melaksanakan sholat, wa sholla, dan ia sholat, kafarallahu, maka menebus siapa Allah atau menghapus siapa Allah dunubahu, atas dosa-dosanya orang yang wudhu kemudian sholat, ma bainahu, antara dirinya, wa bainas sholatul ukhra, dan sholat kemudian, allati taliha, yang terus menerus. Jadi man tawaddoa, barang siapa yang berwudu di sholati, untuk sholat, wa sholla, yang melaksanakan sholat, kafarallah, maka Allah menghapus dunubahu, dosa-dosanya, ma bainahu, antara sholat yang pertama orang tadi, wa bainas sholatil ukhra, dan sholat yang kemudian. Misalnya kita wudu untuk sholat zuhur, nah, dan kita tidak batal, maka selama itu dosa-dosanya dihapus. Syukur-syukur berkata kotor pun tidak. Yang selalu kontinu dari wudu zuhur kemudian sampai ketemu wudu untuk sahur. Apalagi setelah wudunya ada anjuran untuk membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, setelah selesai wudu membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir hayat surat itu, Allah Ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajah. Setiap huruf yang kita baca tadi dari surat Inna anzalna itu akan jadi 100 derajat. Derajatnya huruf tersebut nilainya 100. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatrin, dan setiap tetesan air wudu itu menjadi malakan, menjadi malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah,
memintakan ampun bagi orang yang berwudu. Dari tetesan wudu kita, ini wudu kita akan menjadi saksi nanti bagi wudu kitanya baik. Jadi mintakan ampun aiwa sama malaikat kalau kitanya bener wudunya, terus membaca inna anzalnahu paling tidak sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu keutamaannya, setiap hurufnya bisa mengangkat derajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tidur ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, fadrokahul maut, kemudian ketika tidur yang dalam keadaan wudu tersebut dia meninggal fitil kalailah pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang seperti ini indallahi syahidun, menurut Allah termasuk golongan yang mati syahid. Masya Allah, pentingnya wudu. Man tawaddo'a, barang siapa yang tidur ala wudu'in, dia berwudu fa'adrokahul maut, kemudian menemui ajalnya fitil kalailah, malam itu, bahwa orang tersebut indallahi syahid, menurut Allah dia mati syahid. Karena wudunya syukur-syukur wudu dohir juga wudu batin, bukan cuman wudu anggota lahir saja, batinnya juga diwudu, dibersihkan. Karena bersuci itu kan macam-macam. Wudu ini adalah bentuk salah satu bersuci. Di antaranya syariat kita ngatur ada istinja, ada mandi janabah, ada ini wudu. Ini syariat, Orang yang tidur walaupun nanti kemudian akan misalnya bersentuhan dengan istri, gak masalah, wudu saja dulu. Malah justru dianjurkan ketika mau berhubungan sama istri itu ya wudu, walaupun nanti mau ketemu sama fadilahnya dalam artian membersihkan. Ketika kita kok mau ketemu sama yang halal, ini pikiran kita jangan sampai yang haram. Itu mau apa bahasanya, harmonisasi dengan perempuan itu ya cukup dengan istri kita yang halal. Jangan sampai pikiran kita menggiring ke perempuan yang tidak. Jadi pentingnya mengingatkan kita untuk menarik kebersihan hati. Hadis berikutnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahirun, orang tidur yang suci itu kasoimi qaim, seperti orang puasa yang melakukan sholat malam. Masya Allah, orang tidur yang suci dalam keadaan wudu, pikirannya bersih, hatinya bersih, itu umpama orang yang berpuasa yang melakukan sholat malam. Hebat ya. Yang tadi nyata. Kalaupun ruh kita nanti keluar dari jasad kita ketika dalam keadaan tidur, suci mending. Kalau tidak kembali lagi tadi sebelumnya kita mati, ini mati syahid. Kalau kita mimpi nanti di sana, mimpi kita mimpinya benar. Kalau tidak berwudu, tidak suci,
mimpinya bikin susah, bikin gelisah. Itu pentingnya wudhu. Sementara kan kita enggak, kalau mau tidur ya nyetel YouTube, nyetel HP, lihatnya kemana-mana, nggak tahu. Ya bagaimana mau mimpinya enak, bagaimana mau mimpinya. Lanjut, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, atas kesucian, kutiba, maka dicatat lahu, bagi orang tersebut, lahu bagi man, asru hasanatin, 10 kebaikan. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, atas kesucian, maksudnya membersihkan diri dari barang yang kotor, tentu airnya juga yang digunakan juga harus suci. Nah, maka dari itu kutiba lahu asru hasanah, dicatat 10 kebaikan, dicatat 10 kebagusan. Kenapa? Karena wudhu di sini salah satu tingkatan pertama ketika mau menuju yang maha suci. Allah itu kudus, Allah itu maha suci, maka mendekatnya atau paling tidak kalau pengen diperhatikannya, kita harus suci. Belum bisa mensucikan pikiran, belum bisa mensucikan hati, paling tidak anggota badan kita yang biasa kita gerakan, yang biasa kita tasarufan, yang tidak kita bersihkan supaya menuntun hati menjadi suci.